Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkesempatan kali ini pemirsa masih mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, insya Allah penuh dengan keberkahan dalam kursi yang sehat dan penuh nikmat. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama Gus Hakim. Beliau adalah Khadimul Ma'had dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Falah, Krajan 2, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Kita akan mengangkat tema ghibah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, siapapun gemar menceritakan atau menyebarluaskan kejelekan saudara muslim kepada orang lain diancam dengan siksa yang pedih di dunia dan di akhirat. Quran surah An-Nur ayat 19. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang Islam itu saudara bagi orang Islam lain. Jangan saling mengkhianati, jangan saling membohongi, dan jangan saling merendahkan. Setiap muslim atas muslim yang lain itu haram rahasianya, hartanya, dan darahnya. Takwa itu ada di sini, dalam hati. Cukup seseorang dikatakan jelek jika memandang rendah saudaranya muslim. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, inilah kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum Gus Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Gus Hakim? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Iya. Semuanya sehat. Gus, kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik ya nih Gus. Ghibah di zaman milenial. Iya, iya. Di mana tentu kita akan memulai dengan pemahaman mengenai ghibah tersendiri. Apa yang dimaksud dengan ghibah sesuai syarat dalam Islam dan bagaimana hukumnya Gus? Dalam pandangan Islam, wa min akhlaqi dzamimah an tadhkura akhaka fi ghaibatihi. Di dalam kitab wasaya sudah disebutkan bahwa ghibah itu adalah menyebutkan aibnya orang lain di belakang saudara kamu, dan dia mendengar dengan telinganya. Dan hukum daripada ghibah ini adalah haram hukumnya karena akan menyakiti terhadap orang lain. Dan di situ Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan sabdanya, memberikan arahannya kepada kita sebagai umat, la tahasadu wa la tanajasu ila akhir hadis. Di situ Kanjeng Nabi mengatakan bahwa janganlah kamu saling berhasud, janganlah kamu saling menghina, janganlah kamu saling jauh menjauhi, jangan saling membelakangi dan lain sebagainya. Al muslimu akhul muslim, dan yang namanya muslim itu adalah saudara orang muslim. Jadi di situ bagi kita ghibah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak menjadikan hati kita ini nyaman dan menjadikan hati orang lain juga tidak nyaman. Yang artinya semua itu adalah dari lisan kita, dari hati kita yang mungkin berangkat dari rasa iri, rasa meri, rasa dengki dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Lantas bagaimana hukumnya nih? Hukum di dalam masalah ghibah haram, dosa hukumnya. Hukumnya dosa. Dosa dengan alasan karena apa? Menyakiti terhadap hati orang lain, menyakiti, menzalimi terhadap orang lain. Jadi kalau di dalam secara pandangan Islam, menyakiti terhadap orang lain itu hukumnya adalah dosa. Perbuatan yang tercela, tidak baik. Baik, terima kasih Gus Hakim. Lantas bagaimana Gus, jika yang dibicarakan atau diperbincangkan tersebut ini memang sebuah kebenaran, perbuatan atau perilaku, atau bahkan ucapan dari seseorang yang sedang diperguncingkan tersebut. Kemudian apakah hal ini juga tetap masuk kategori ghibah yang dilarang tersebut Gus? Ya, jadi definisi dari ghibah itu sendiri kan tadi sudah disebutkan. Yadhkuruka akhaka fi ghaibatihi bima yakrahuhu wa in kana fihi. Artinya apa? Artinya menyebutkan aib orang lain, di belakang orang lain tersebut, di belakang saudara kamu itu, meskipun itu adalah benar adanya. Meskipun itu adalah benar adanya. Jadi ghibah itu intinya adalah menghasut. Menghasut, menjelekkan atau mengatakan, memberikan statement kepada
saudara kita, tetapi di belakang saudara kita itu dengan aib-aib yang sudah ada di dalam saudara kita. Maka dalam kitab itu dikatakan likulli insanin aibun. Setiap manusia itu punya aib. Maka ketika kamu tidak ingin aib kamu dibicarakan oleh orang lain, maka jagalah diri kamu, jagalah lisan kamu untuk membicarakan aib orang lain. Jadi seperti itulah definisi dari ghibah dan hukumnya. Begitu. Gus, ini ada satu hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ghibah itu lebih berat dari zina. Seorang sahabat bertanya, bagaimana bisa hal itu? Rasulullah SAW menjelaskan, seorang laki-laki yang berzina lalu bertobat, maka Allah bisa langsung menerima tobatnya. Namun pelaku ghibah tidak akan diampuni sampai dimaafkan oleh orang yang dighibahnya. Dari hadis riwayat Tabrani, dan bagaimana makna dari hadis tersebut menurut Gus Hakim? Secara hukum, as-sayyi'ah atau kejelekan, al-muta'alliqah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan bisa terleburkan, akan bisa hilang dengan cara kita istighfar kepada Allah, bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan tidak akan mengulangi itu lagi, dan tidak akan melaksanakan atau melakukan pekerjaan yang sudah kita kita lakukan. Akan tapi yang hubungannya as-sayyi'ah bil insan, yang hubungannya kejelekan, yang hubungannya dengan manusia lain, dengan saudara kita, maka yang harus kita lakukan adalah selain kita beristighfar kepada Allah, kita harus istihlal, minta kehalalannya dari orang yang telah kita ghibai, orang yang telah kita zalimi. Jadi sebenarnya hablum minanas itulah yang sangat memberatkan bagi kita ketika kita membuat kesalahan kepada manusia, kepada orang lain. Fa insya Allah kalau muta'alliqahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama kita mau beristighfar, kemudian menyesali betul apa yang kita lakukan, dan kemudian dilanjutkan dengan melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan bisa menutup kekurangan atau melebur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Itu kalau hubungannya dengan Allah. Tapi kalau manusia, selain kita beristighfar sama Allah, dengan manusia pun kita harus meminta maaf secara langsung. Iya, istihlal lah bahasanya seperti itu, minta halalnya gitu. Baik, begitu. Baik, terima kasih Gus Hakim. Pemirsa yang dirahmati Allah, tentu pembahasan kita semakin menarik, bukan? Nah, tentu kita semua ingin terhindar dari maksiat yang bahkan terkadang tidak kita sadari bahwasanya ghibah yang kita lakukan adalah perbuatan dosa kepada orang lain dan juga tentu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosanya lebih berat dari zina, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Nah, bagaimana juga hukum ghibah di era modern atau zaman milenial ini? Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali membahasnya bersama Gus Hakim setelah jeda berikut ini. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Nah, Gus Hakim, jika secara etimologi atau tata bahasa, ghibah bermakna goib atau ketidakhadiran orang atau pihak yang diperbincangkan. Namun saat ini, di era yang serba digital dan di bawah bayang-bayang media, baik cetak maupun juga elektronik, tampaknya ghibah sudah berubah wujud juga ini, Gus ya. Jika dulu bersifat rasan-rasan gitu ya, antara dua orang atau lebih, kalau di desa ada sembari mencari kutu, petan, dan saat ini justru menjadi sebuah acara di media bahkan Gus, ditonton oleh seluruh masyarakat bahkan di dunia ini ya, bukan hanya di lokalan saja.
Nah, di mana acara tersebut menceritakan aib orang lain, perjalanan rumah tangga seseorang, ya. Biasanya kalau perjalanan rumah tangga ini yang gagal ini. Kemudian sampai penghasilan dan juga kekayaan seseorang. Apakah ini juga termasuk dalam hukum ghibah tersebut, Gus? Berhubungan dengan hal itu, bahwa ghibah itu kan memang kita menyebutkan kejelekan orang lain, kita menggunjing orang lain, menggunjing saudara kita di belakang saudara kita. Yang isi gunjingan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita. Dan fenomena yang saat ini, sebagaimana banyaknya infotainment, ya katakanlah info-info yang di situ memang membahas khusus tentang ghibah, katakanlah isinya adalah ghibah, menemukan cacat orang lain dan lain sebagainya. Itu ya secara hukum ya tetap ghibah, itu ya mau di depan mau di belakang ya tetap ghibah. Artinya begini, artinya mau di depan di belakang itu ketika kita melihat TV dan hati kita kok ikut merasakan, berarti merasakan menggunjing juga. Akhirnya kita punya hati yang penasaran, punya prasangka. Nah, prasangka itulah yang akan membuat kita nanti terhanyut ke dalam arus yang dibawakan oleh infotainment tadi. Makanya kalau secara MUI pun sebenarnya sudah memberikan hukum yang maksimal, sudah di LBM-kan, sudah dimusyawarahkan, dan itu hukumnya juga sebenarnya haram. Haram karena tetap hukumnya adalah kita menyakiti perasaan orang lain, meskipun itu terjadi pada orang yang kita bincangkan tadi, orang yang kita perbincangkan, orang yang kita gunjingkan. Tapi sekali lagi adalah masalah hati, gitu loh, masalah hati. Urusan kalau sudah hati ya inna fil jasadi mudghotun, kan seperti itu. Hati itu punya segumpal darah yang di situ ketika dia bagus, ya maka semuanya akan bagus. Ketika dia rusak, maka semua jisim pun juga akan ikut merasakan kerusakan itu. Gitu, Mas Dimas. Baik. Nah, bagaimana Gus dengan pemberitaan semisal memberitakan seseorang yang tertangkap sedang bermaksiat di hotel? Nah, tertangkap oleh KPK juga, tertangkap tangan, begitu kan? Kemudian bukan ini juga aib bagi mereka nih, Gus. Dan keluarganya juga malu akan informasi tersebut. Apakah berita tersebut juga bagian dari ghibah, Gus? Nah, ini yang masih kalau secara hukum syariat, secara hukum fikih, ya itu tadi kembali, ghibah itu meskipun benar-benar adanya, tetapi ketika orang saudara kita yang diperbincangan kita tidak suka dengan hal itu, berarti kita kan menyakiti orang lain. Tapi ketika berita itu ada, kemudian ada misalnya ada KPK menemukan sesuatu dari seseorang, kemudian dia diberitakan. Kalau berita cuma sekali dua kali itu masih berita. Kalau terus lama ya akhirnya nggak berita juga itu. Akhirnya ya ghibah juga. Ghibah juga ya. Ghibah juga. Makanya setiap manusia itu punya aib. Siapa sih manusia yang tidak punya aib? Dan ketika aib kita sendiri tidak mau diungkit oleh orang lain, maka kita harus menjaga diri supaya bagaimana kita bersikap, kita juga tidak menghibah orang lain, kita tidak menggunjing orang lain, kita tidak mencari aibnya orang lain, karena masih terlalu banyak yang harus kita koreksi dari pribadi kita. Hasibu qabla an tuhasabu, kan ngoten. Jadi hisablah diri kita sebelum kamu dihisab oleh Allah. Sebelum kita ngomongkan tentang orang, aibnya orang, perbaharuilah dalam hati kita dan lihatlah, koreksi diri kita masing-masing sebelum kita menggunjing orang. Baik, Gus. Kemudian bagaimana hukum, Gus, bagi orang yang menonton tayangan ghibah tersebut? Asik ini, Gus, ya. Habis semuanya selesai, pekerjaan rumah selesai, biasanya ibu-ibu apa sih? Ya udah, entertain aja gitu kan biasanya. Nah, apakah juga terkena hukum sedang berghibah, Gus, bagi mereka yang sedang menyaksikan itu? Nah, ini zaman sekarang itu kan zamannya zaman modern, semuanya ada, TV ada, gadget juga
canggih semuanya, bahkan dari semua umur, dari mulai anak-anak sampai ibu-ibu sampai bapak-bapak tua pun pasti juga akan menyukai hal itu. Gitu. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Seandainya kita melihat tontonan seperti itu, kemudian hati kita juga ikut penasaran. Nah, penasaran itu kan berarti don. Don itu kan berarti prasangka. Prasangka, dan kita pasti sedikit banyak akan mengikuti prasangka itu, naluri itu, dan akhirnya kita juga akan ikut merasakan ghibah. Nah, dosanya di sini. Jadi baiknya bagaimana? Baiknya ya kita bolehlah menonton TV, kita boleh pakai gadget, tetapi bagaimana caranya kita membentengi diri supaya kita lebih bijaksana dalam melihat acara TV, dalam membawa gadget dan lain sebagainya. Begitu. Baik, terima kasih Gus Hakim dan pemirsa Kalam Ramadan. Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh beliau Gus Hakim, tentunya kita berharap ya, kita tidak sekedar menambah pengetahuan kita, namun lebih dari itu, kita bisa menghindari dari perbuatan-perbuatan yang menyesatkan. Kita terlebih di bulan suci Ramadan ini dengan sekuat semampu kita. Tetaplah di Kalam Ramadan, kami akan kembali untuk Anda. Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Kembali lagi di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Gus Hakim, pertanyaan terakhir ini Gus, bagaimana seharusnya sikap kita jika ada orang yang mengajak kita bergibah? Dan bagaimana pula seharusnya sikap kita saat kita menjadi korban gibah? Oh gitu ya. Jadi sikap kita ketika kita diajak bergibah dengan teman kita atau saudara kita mungkin mengajak kita menggunjing ke teman yang lain, maka sikap kita yang paling baik adalah menolak dengan kebijaksanaan kita, dengan yang bijak, dengan yang baik, atau mungkin mengalihkan perhatian, mengalihkan perbincangan itu ke dalam hal-hal yang lebih positif. Begitu. Misalnya tentang pekerjaan kita, tentang kemajuan pekerjaan kita dan lain sebagainya. Sementara kalau bagi orang yang terdolimi atau yang dighibah, itu sebaiknya ya kalau memang yang dighibahkan itu ada dalam diri kita, maka ya paling baik bagi kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita meminta maaf kepada Allah, kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri dengan doa-doa yang lebih baik, dan kita doakan saja orang yang memang menghibah diri kita itu selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat memang, tapi harus. Begitu ya. Ada yang menyatakan bahwasanya jika seseorang digibah, maka dosa orang tersebut akan berkurang. Benar nggak sih Gus sebenarnya? Iyalah Mas, yang namanya dighibah itu karena itu tidak keinginan kita. Berarti kita itu termasuk orang yang didolimi. Didolimi ya. Madlum bahasanya. Sementara dakwatul madlum itu mustajabah. Doanya orang yang terdolimi itu insya Allah diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita menjadi orang yang posisinya terdolimi, usahakan kita berdoa untuk yang terbaik bagi kita, keluarga kita, dan kita doakan orang yang menghibah kita itu dengan semoga diberikan petunjuk hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ada rasa benci dan lain sebagainya, rasa dendam dan lain sebagainya. Maka dari itu bagaimana caranya? Ya kita kembali lagi ke hati kita supaya kita itu lebih taat lagi kepada Allah, kita lebih baik lagi kepada Allah, lebih baik lagi kepada Rasul, lebih baik lagi kepada teman kita, meskipun itu berat. Meskipun itu berat ya? Iya, meskipun itu, tapi kan harus dipaksa Mas. Allahumma paksa. Paksa ya? Paksa gitu. Ya, jadi apakah boleh juga seseorang ketika ada sesuatu hal agar aku biar dibicarakan orang lain, agar dosaku bisa berkurang gitu? Lah itu beda lagi. Beda lagi ya niatnya ya. Beda lagi konteksnya itu. Beda lagi aku begini supaya itu berarti kan larinya nanti supaya tenar. Supaya tenar gitu ya. Supaya tenar. Popularitas. Iya, popularitas. Sementara popularitas itu kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala kan Nabi memberikan
memberikan sabdanya bahwa lebih baik kita itu mencari ketenaran itu fi malakutis samawat, di dalam langit sajalah. Kalau kita terkenal di langit tanpa foto pun, tanpa apapun, insya Allah di dunia juga pasti akan dikenal oleh orang lain. Amin. Jadi bagaimana juga Gus, kan banyak artis yang settingan tanda petik ya melakukan sesuatu settingan dan juga yang lainnya agar ya mendongkrak popularitasnya. Ujung-ujung adalah digibah juga akhirnya. Ya, kita doakan saja Iya. semoga diberi petunjuk sama Allah. Amin, Gitu aja. amin, ya Rabbal Nanti Alamin. kalau kita terlalu ikut ke sana, kita nanti gibah juga. Gibah juga ya. Gitu. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Dan apa pesan dari Gus Hakim kepada generasi muda Islam khususnya dan kaum muslim umumnya terkait dengan ini Gus, fenomena ghibah di zaman milenial. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini Gus, silakan. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menjadi orang yang berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Siapa tahu kebaikan kita ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan kekhilafan kita di zaman-zaman sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya terleburkan oleh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di saat ini. Kalau dalam kitab Wasaya di situ dikatakan kun salimas sadri, jadilah kamu sebagai orang yang hatinya selamat min hubbil adza, dari senang menyakiti orang lain. Insya Allah dengan hal yang seperti itu semuanya bisa menjadi ridho dan rahmatnya Allah, sehingga ketika kita hidup melaksanakan kehidupan di dunia ini dengan penuh hikmah, dan penuh ketaatan, insya Allah semuanya akan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bisa mengurangi untuk menggunjing aibnya orang lain, menyebarkan fitnah dan lain sebagainya, maka di situ insya Allah nanti kita bisa menjadi orang yang ketika dipanggil oleh Allah bisa menjadi orang yang husnul khotimah. Dengan kita tetap mempunyai iman dan Islam ketika nyawa kita sudah berpisah dari raga kita. Gitu Mas. Ya Rabbal Alamin. Baiklah pemirsa, 30 menit sudah kita bersama Gus Hakim, pengasuh pondok pesantren dari PPTQ Al-Falah Kerajaan 2, Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan dan juga manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus saksikan Kalam Ramadan untuk menambah wawasan serta meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Dimas Saputra, pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Kalam Ramadan berikutnya. Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.